Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى إلى كافة الأنام بشيرا ونذيرا وهاديا وسراجا منيرا اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Surah An-Nisa Al-Awwal. Hai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yang telah menciptakan dari jiwa yang satu itu pasangannya, kemudian mengembangkan dari pasangan itu laki-laki perempuan yang banyak sekali. Maka bertakwalah kalian kepada Allah yang kepadanya kalian memohon, kalian berdoa, dan atas namanya kalian saling berhubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah atas kamu sekalian mewaspadai dan mengawasi. Surat An-Nisa ayat pertama. Hadirin sidang Jumat Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah rutin mingguan, ibadah Jumat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita sampai sekarang ini menuju kepada nurul Islam dan nurul iman, sehingga diharapkan kita menjadi pribadi-pribadi yang bercahaya, pribadi-pribadi yang disinari oleh cahaya Islam dan iman itu. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Azhar yang berbahagia, dalam setiap langkah
kita menapaki kehidupan di dunia ini, setidaknya kita selalu dalam upaya meredam konflik, meredam pertempuran antara dua hal. Kita selalu dalam kehidupan ini mengalami peristiwa tanazu'ul baqa, peristiwa pertikaian, pertengkaran, konflik, bahkan mungkin peperangan antara dua hal. Al-Quran sering mengistilahkan dengan peperangan antara an-nur waz-zulumat, peperangan antara al-haq dan batil, peperangan antara al-khair dan asyar, peperangan antara asyaitan dan al-malaikah, dan begitu seterusnya, yang secara keseluruhan peperangan itu, konflik itu adalah konflik antara ar-ruhaniyah wal madiyah, konflik antara spiritualisme dan materialisme. Sekitar tahun 90-an, John Naisbitt menggegerkan dunia dengan karyanya Megatrends 2000, yang di situ ada kaitannya dengan apa yang saya ungkapkan mengenai konflik spiritualisme dan materialisme. Naisbitt menggambarkan bahwa abad 21 adalah abad spiritualisme. Abad-abad sebelumnya terjadi kehampaan spiritual di barat, di mana masyarakat barat sudah kehilangan arah dan kehilangan spiritualisme. Agama-agama yang ada di barat tidak sanggup menghadirkan kepada masyarakat di dunia barat nilai-nilai spiritual, dan oleh karenanya mereka berada dalam kehampaan. Itulah maka kemudian ke depan nanti, karena Naisbitt adalah seorang futurolog, menggambarkan bahwa terutama di dunia barat, di Amerika maupun di Eropa, masyarakat akan gandrung untuk mempelajari nilai-nilai spiritual, nilai-nilai rohani, dan itu kemudian terbukti. Data-data yang diungkapkan dalam buku itu, tahun 90-an itu setidaknya ada 6.000 cult, lembaga-lembaga spiritual yang digandrungi, yang diminati oleh masyarakat barat. Mereka mengkaji, ada yang berasal dari Indonesia, dari India, ada yang berasal dari Cina, ada yang berasal dari Jepang, dan yang menarik lagi berasal dari Islam. Yang digambarkan tahun 90-an dan kini tahun 2013, tampaknya ada tampak kebenarannya, di mana Islam digandrungi di dunia barat karena memang Islam menghadirkan nilai-nilai spiritual. Itulah maka tidak heran kalau kemudian di Eropa maupun di Barat maupun di Amerika banyak orang yang berbondong-bondong memeluk agama Islam, mengkaji, belajar dan mendalami nilai-nilai spirit Islam. Di Turki ada tokoh besar semacam Syekh Turki, semacam kiainya Turki, Muhammad Fethullah Gulen, yang kini di usianya 80 sekian tahun. Beliau adalah spiritualis Turki, di mana belakangan setelah khilafah musnah dihadirkan model kekuasaan baru, model kekuasaan liberal, model kekuasaan barat yang berupaya untuk menjauhkan Islam, berupaya untuk menjauhkan nilai-nilai spiritual.
Yang ada kemudian adalah kegagalan bagi upaya sekularisme dalam negara Turki. Kenapa? Karena Islam tidak mungkin dicerabut dari nilai spiritual itu, kemudian diajak untuk menghambakan kepada nilai-nilai materialisme. Walaupun Islam memang menghadirkan agar setiap orang bekerja, mencari, meraih, mengumpulkan harta dan kekayaan secara material, tetapi sesungguhnya apa yang dikumpulkan itu adalah dalam upaya untuk meningkatkan nilai spiritualisme. Maka yang terjadi kemudian kegandrungan untuk balik kembali kepada Islam di Turki, dan yang dapat disaksikan belakangan justru masyarakat Turki tidak kemudian hengkang dari ajaran Islam, karena pada hakikatnya Islam tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai spiritualisme. Al-Quran menggunakan atau menyeru atau memanggil manusia dari sisi spiritual dengan istilah al-insan. Manusia dalam aspek spiritualnya. Al-Quran mengajak di berbagai kesempatan dan memanggil al-insan, karena digunakan di dalam Al-Quran dengan beberapa istilah. Terkadang digunakan dengan al-bashar, terkadang digunakan dengan kata-kata an-nas, terkadang digunakan dengan bani Adam. Tetapi Al-Quran menyebut banyak sekali penggunaan istilah al-insan sebagai panggilan kepada manusia secara spiritual. Bahkan tatkala Allah menurunkan al-amanah ke dunia ini, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami, kata Allah, menyampaikan, memberikan amanah itu. Para ahli tafsir memahami amanah itu adalah al-wahyu, amanah itu adalah Al-Quran, kitab suci, kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung, semuanya menolaknya. Menolak untuk menerima amanah itu. Mereka semuanya berat, tidak sanggup untuk menerima amanah yang berat itu. Tetapi al-insan, manusia secara spiritual, bukan manusia secara basyariah, bukan manusia secara fisikal, tetapi al-insan. Wa hamalahal insan, namun al-insan, manusia spirit itu siap untuk menyambut, menerima amanah itu. Innahu, di ujung ayat itu kemudian digambarkan innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya dia al-insan itu, manusia spirit itu telah melakukan kezaliman dan kebodohan. Al-Quran oleh karenanya, al-wahyu oleh karenanya adalah ruhaniyah, adalah spiritual. Dan oleh karenanya tidak sekedar diterima oleh fisik manusia, tetapi adalah fisik al-insan, fisik manusia sebagai nilai spiritual. Tatkala spirit seorang manusia itu bersih, maka dengan semangat dan sanggup, dengan senang hati, mampu untuk menerima amanah yang suci itu, Al-Quran yang suci itu, Al-Wahyu yang suci itu. Tetapi al-insan dikatakan sebagai zaluman jahula, sebagai manusia spirit yang penuh kezaliman dan penuh kebodohan. Ketika al-insan
spirit ini, manusia ya secara spiritnya ini adalah manusia kotor. Spiritnya keruh, spiritnya kotor, spiritnya rapuh, maka tidak mungkin untuk mampu menerima al-amanah yang suci itu. Al-Quran yang suci, wahyu yang suci, amanah yang suci hanya diterima oleh al-insan al-mutahhar, al-insan yang disucikan oleh spirit yang disucikan. Itulah maka berbagai ayat Al-Quran menyebutkan kata-kata al-insan itu agar kita semuanya memperhatikan nilai kedalaman spiritual itu. Dapat dilihat umpamanya kata-kata al-insan, manusia spirit itu disebutkan dalam Al-Ma'arij. Untuk kita jadikan pelajaran bahwa kita sebagai manusia spirit tidak mungkin menjadi orang baik manakala nilai-nilai Al-Quran itu tidak kita resap di dalam hati kita. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salawatihim daimun. Sesungguhnya al-insan, sesungguhnya manusia spirit, manusia dalam aspek spiritnya itu diciptakan dengan halu'a, bahasa gaulnya dengan galau. Diciptakan dalam kondisi galau spiritualnya, galau hatinya. Idza massahu syarr jazua, tatkala ditimpa oleh kejahatan, ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bala, ditimpa oleh cobaan, maka hati ini, spirit ini, jiwa ini menjadi jazua, keluh kesah, galau, sedih berkepanjangan. Wa idza massahul khairu manu'a, tetapi ketika mendapatkan al-khair, kebaikan-kebaikan, rizki, kenikmatan, keindahan, kesenangan diterima oleh hatinya, oleh spiritnya, yang terjadi manusia itu kemudian manu'a, menolak. Ada yang menerjemahkan dengan pelit, kemudian susah sekali untuk membagi dari kenikmatan yang diraihnya, susah sekali untuk membagi dari kesenangan yang diterimanya, susah sekali untuk membagi dari rizki yang dihadirkan oleh Allah kepadanya. Manu'a, menolak, pelit, kikir, dan itu adalah spirit yang kotor. Illal musallin, kata Allah, kecuali mereka itu orang-orang yang salat, alladzina hum ala salawatihim daimun, yang dalam salatnya mereka itu terus menerus. Di ayat yang lain dengan diistilahkan dengan alladzina hum ala salawatihim yuhafidun, yang mereka itu dalam salat memeliharanya. Di versi yang lain di ayat di surat Al-Mu'minun umpamanya diistilahkan alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka yang di dalam salatnya menghadirkan kekhusyuan. Dan nilai kekhusyuan, upaya yang istiqomah terus-menerus menjalankan komunikasi kepada Allah dalam bentuk salat hanya dapat dilakukan oleh spirit yang bersih. Masyarakat muslim seringkali kita dapat melihat aktivitas-aktivitas bahkan yang diperintahkan oleh Allah, baik itu berbentuk salat,
baik itu berbentuk zakat, baik itu berbentuk haji, baik itu berbentuk puasa, yang dihadirkan hanya nilai fisiknya, yang dihadirkan hanya gerakan-gerakannya, yang dihadirkan hanya tampak di permukaan, zahiran duna batinan, yang lahir-lahir saja tanpa menghadirkan nilai spiritualisme. Maka kalau itu yang terjadi apabila masyarakat Islam, apabila umat Islam dalam menjalankan aktivitas keberislamannya hanya menghadirkan yang fisikal sifatnya, maka dijamin akan terjadi nilai kehampaan seperti yang terjadi di dunia barat. Tatkala agama di barat tidak lagi mampu menghadirkan nilai spiritualisme, umat Islam akan lari kemudian karena dalam sholatnya tidak mendapatkan kenikmatan secara spiritual, karena dalam zakatnya tidak mendapatkan nilai kenikmatan spiritual dalam hidupnya, karena dalam puasanya tidak mendapatkan nilai spiritual, keindahan spiritual dalam hidupnya. Maka buat apalah sholat, maka buat apalah zakat, maka buat apalah hadir ke masjid, dan begitu seterusnya dan begitu seterusnya. Itulah maka hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari dalam kesempatan yang singkat ini kita berupaya untuk menghadirkan dalam setiap kegiatan keberagamaan kita, dalam menjalankan setiap syariah Islamiyah yang dituntunkan Allah dan Rasulnya kepada kita, tidak sekedar melaksanakan kewajiban, tidak sekedar menjalankan tugas, tetapi melaksanakan itu dengan penghayatan spiritual, melaksanakan itu dengan kesenangan batin. Sehingga tatkala melaksanakan sholat, bukanlah dalam rangka lepas dari tanggung jawab karena saya sudah melaksanakan sholat zuhur umpamanya, tetapi memang saya melaksanakan sholat zuhur karena sehabis sholat zuhur saya mendapatkan kesenangan spiritual saya. Saya tidak melaksanakan sholat asar, maka hidup saya menjadi resah. Saya tidak mengeluarkan infak, maka batin saya menangis. Saya tidak melaksanakan puasa, maka spirit saya kotor, dan begitulah seterusnya. Setiap aktivitas keagamaan hendaklah dielaborasi, hendaklah didasari dengan nilai-nilai spiritual. Sampai kemudian ketika kita hadir di kantor-kantor kita, hadir di instansi-instansi tempat kerja kita, memang yang hadir adalah fisik kita, sampai kemudian bekerja kita, sampai kemudian menghasilkan materi kita, sampai kemudian mampu untuk membeli ABC dan seterusnya, maka materi yang kita dapatkan, yang kita kumpulkan haruslah didasari oleh nilai spiritual. Kalau itu yang terjadi, maka materi yang didapatkan dari hal-hal yang haram tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk disentuhnya, tidak akan mampu, tidak akan mau untuk diambilnya. Langkah-langkah yang dilaksanakan berupa langkah kaki fisikal kita, tatkala hendak melangkah kepada hal-hal yang menantang spirit, menantang kebersihan spirit kita, maka segera kita akan tinggalkan, dan begitu seterusnya. Oleh karenanya, marilah kita menjadikan dunia ini, kita menjadikan harta ini, kita menjadikan kekayaan ini
Kita menjadikan materi ini sebagai sarana untuk mengasah, untuk membersihkan, untuk mempertajam, untuk memperhalus spirit yang ada di dalam hati kita. Mari kita jadikan kehidupan keluarga, masyarakat dan negara kita, keluarga, masyarakat, negara yang disinari oleh cahaya ilahi, yang disinari oleh cahaya Qur'ani, yang disinari oleh cahaya ruhani, yang disinari oleh cahaya spiritual. Kehidupan pemikiran kita, kehidupan kemasyarakatan kita, dan begitu seterusnya, hendaklah kita sinari dengan cahaya an-nur al-qalbi, nurani, ar-ruhani, dan begitu seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umam an tuda'i alaikum kama tuda'il aklah ila qis'atiha. Hampir-hampir saja bangsa-bangsa, umat-umat yang lain mencengkeram Anda, menguasai Anda bagaikan makanan di atas piring yang diperebutkan oleh orang banyak. Faqala qailun, lantas berkatalah salah satu dari sahabat Rasulullah, wa min qillatin nahnu yauma idzin. Apakah ya Rasulullah, karena kita dijadikan rebutan itu karena kita jumlah sedikit? Qala bal antum yauma idzin katsir. Oh tidak, bahkan jumlah kalian tatkala itu cukup banyak. Walakinnakum ghusaun ka ghusaa'is sail. Akan tetapi banyakmu itu bagaikan buih yang ada di laut. Wala yanza'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Sehingga Allah melepas rasa takut di hati musuh-musuhmu untuk mencengkeram, untuk memusuhi kamu. Wala yakdhifannallahu fi qulubikum alwahan. Lantas Allah memasukkan ke dalam hati-hati kalian alwahan, yaitu rasa takut. Sahabat mempertanyakan, ma huwal wahn ya Rasulullah? Faqala qail, ya Rasulullah, wa ma al-wahn? Wahai Rasulullah, apa itu al-wahn? Qala, lantas Rasulullah bersabda, al-wahn huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn, rasa takut yang dimaksud adalah cinta dunia dan enggan mati. Dua hal yang disampaikan oleh Rasulullah. Cinta dunia karena yang digandrungi adalah materialisme, yang digandrungi adalah dunia, yang digandrungi adalah materi. Wa karahiyatul maut, dan enggan untuk mati karena spiritnya, karena jiwanya masih kotor. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا ومن ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يؤتكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة